Kapan sih waktu terbaik kita untuk olahraga? Banyak dari kita tentu lebih pilih berolahraga malam hari karena kesibukan hidup kita. Tapi tahukah sahabat live bahwa olahraga pagilah yang justru punya lebih banyak manfaat? Apa saja keunggulan dari berolahraga di pagi hari? Mari kita pelajari lebih banyak demi kesehatan tubuh kita bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Delapan alasan olahraga pagi lebih baik dari malam hari. Tentu berdasarkan evidence-based research terkini. Bagi sahabat live yang olahraga hariannya itu sudah tidak jadi masalah, artinya sudah terbiasa berolahraga, tentu pertanyaan berikutnya adalah mana sih yang lebih baik? Apakah olahraga pagi atau di malam hari? Nah, ternyata Sobat Live, perdebatan tentang waktu optimal berolahraga ini telah lama jadi topik diskusi di antara komunitas kesehatan dan kebugaran Sobat Live. Bahkan nyatanya pemilihan waktu olahraga atau exercise timing ini telah jadi subjek penelitian intensif dalam beberapa tahun terakhir ini. Lantas, apa saja nih keunggulan berolahraga di pagi hari berdasarkan penelitian terkini? Manfaat pertama adalah meningkatkan metabolisme lebih efektif. Sahabat Live, menurut penelitian dari International Journal of Obesity di tahun 2021, tunjukkan bahwa olahraga pagi bisa tingkatkan metabolisme basal tubuh kita hingga 10 bahkan 12% lebih tinggi sepanjang hari dibanding olahraga di saat malam yang durasinya hanya capai 6 hingga 8 jam saja. Fenomena ini dikenal sebagai Extended Access Post-Exercise Oxygen Consumption atau disingkat EPOC atau singkatnya lagi disebut Afterburn Effect. Salah satu studi juga dari Medicine and Science in Sports and Exercise di tahun 2022 libatkan 3.000 partisipan dan sebagai hasilnya mereka sebut kelompok pagi bisa membakar 26% lebih banyak lemak dibanding kelompok olahraga malam. Yang manfaat kedua adalah optimalisasi hormon kortisol. Sahabat Live, apa sih hormon kortisol ini? Hormon kortisol ini yang kita sering sebut hormon stres, sahabat Live. Jadi begini, pada dasarnya menurut Journal of Endocrinology di tahun 2020 memaparkan bahwa kortisol atau hormon stres kita ini ternyata juga berperan dalam metabolisme kita. Dan ternyata hormon stres ini justru capai puncaknya di pagi hari, sahabat live. Di sekitar jam 4 hingga 10 pagi. Jadi saat kita berolahraga pagi, tubuh bisa memanfaatkan puncak kortisol ini untuk tingkatkan pembakaran lemak, bantu optimalkan performa fisik kita, di mana Journal of Clinical Endocrinology di tahun 2021 sebut bisa dengan hasilkan adaptasi otot kita sebesar 31% lebih baik. Dan juga bisa bantu perbaiki regulasi gula darah di tubuh kita. Manfaat lainnya dari olahraga di pagi hari, katanya bisa juga bantu growth hormone optimal. Bahkan katanya bisa bantu tingkatkan testosteron 25% lebih tinggi, sahabat live. Nah, banyak ya manfaatnya sahabat live. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan olahraga di malam hari, di saat ini justru kortisol seharusnya sudah menurun dan diganti dengan produksi melatonin agar kita bisa merasa rileks dan memilih untuk beristirahat. Jadi dengan kita berolahraga malam, ini bisa ganggu sebenarnya produksi melatonin kita dan juga bisa beri potensi penumpukan asam laktat lebih tinggi dan resiko overtraining lebih tinggi karena accumulated stress yang bisa terjadi. Di kasus yang parah, ini bisa sebabkan hingga serangan jantung, sahabat live. Untuk itu, jika berolahraga di malam hari, kita kudu ekstra berhati-hati. Jangan terlalu memaksakan diri, sahabat live. Manfaat yang ketiga adalah kualitas tidur lebih baik. Sahabat live, berdasarkan studi dari Sleep Medicine Reviews di tahun 2019, olahraga pagi terbukti bisa tingkatkan deep sleep phase kita. Tidur kita jadi lebih berkualitas. Bisa percepat onset tidur kita hingga 25% dan bahkan katanya bisa bantu perbaiki atau menstabilkan irama sirkadian.
Dengan kata lain, olahraga pagi pasti akan sangat bermanfaat bagi sahabat life yang susah tidur di malam hari dan mau perbaiki jam tidur kita. Karena untuk bantu ganti pola tidur yang salah, jangan kita berolahraga di malam hari sahabat life. Mengapa? Karena olahraga malam efeknya bisa berbanding terbalik. Seperti sudah saya sebut sebelumnya bahwa olahraga malam bisa mengganggu produksi melatonin tubuh kita. Juga bisa tingkatkan core temperatur tubuh kita yang nantinya berujung kita kesulitan tidur. Ini bisa menunda onset tidur sebanyak 1 hingga 2 jam dan bahkan bisa kurangi REM sleep quality kita, sahabat life. Untuk itu, patut jadi pertimbangan kita, sahabat life. Manfaat keempat adalah konsistensi dan pembentukan kebiasaan. Berita baik bagi sahabat life yang masih bergumul dengan bangun rutinitas atau bangun kebiasaan berolahraga. Menurut research dari Health Psychology di tahun 2018 mengungkapkan hingga 73% peserta yang berolahraga pagi lebih konsisten dengan rutinitas mereka tinggi adherence atau kepatuhan program lebih tinggi sebanyak 68% dibanding kelompok yang berolahraga di malam hari. Jadi katanya pembentukan kebiasaan atau habit formation kita bisa 2 kali lebih cepat terbentuk. Kok bisa begitu ya Sobat Life? Jadi alasannya begini, jika kita olahraga di pagi hari, biasanya akan lebih sedikit intervensi dengan aktivitas harian kita. Sedangkan energi mental kita masih penuh, jadi akan lebih sedikit alasan kita untuk menunda. Nah, kalau dibanding dengan olahraga malam, tingkat konsistensinya hanya setengahnya saja atau hanya 47%. Akan lebih banyak konflik jadwal dan resiko skip workout akan lebih tinggi. Manfaat kelima adalah performa kognitif lebih baik. Siapa sih yang tidak mau kalau fokus kita jadi lebih tajam hingga bisa bantu kita ambil keputusan dengan lebih cepat dan bijak. Sahabat Life, menurut Neuroscience and Biobehavioral Reviews di tahun 2022 melaporkan bahwa dengan kita berolahraga pagi ini sudah terbukti bisa bantu tingkatkan konsentrasi kita hingga 67%. Memori retention kita jadi lebih baik, pertajam memori jangka pendek kita. Nah, ini juga bisa bantu perbaiki pengambilan keputusan serta bisa tingkatkan produktivitas kerja kita hingga 23%. Lumayan ya manfaatnya sahabat lain. Dan lanjut, sedangkan kalau kita bandingkan dengan kalau kita berolahraga di malam hari, mental fatigue kita bisa pengaruhi kualitas workout kita. Bisa ada resiko overexertion lebih tinggi dan lebih condong secara alamiahnya itu memang bisa terjadi cognitive decline di akhir hari. Jadi silakan kita banding-bandingkan ya sahabat life. Manfaat keenam adalah regulasi glukosa lebih optimal. Sahabat Life, menurut publikasi Diabetologia Journal di tahun 2021, mereka klaim bahwa olahraga pagi mampu tingkatkan sensitivitas insulin sebanyak 25% lebih baik. Bisa juga turunkan resiko diabetes tipe 2 dan sekaligus bisa bantu stabilkan gula darah di sepanjang harinya. Bahkan dari Diabetes Care Journal di tahun 2023 juga laporkan bahwa pada mereka yang alami prediabetik, mereka berhasil tunjukkan penurunan HbA1c yang lebih signifikan pada kelompok yang berolahraga pagi. Sedangkan pada kelompok olahraga malam bisa juga dapat manfaat untuk insulin sensitivity ya. Tapi insulin sensitivity improvementnya akan lebih rendah dibandingkan berolahraga di pagi hari. Juga katanya jika olahraga malam, glucose variability bisa lebih tinggi. Serta bisa ada resiko hypoglycemia terjadi saat tidur sahabat life. Manfaat ketujuh, tekanan darah dan kesehatan kardiovaskular. Kali ini research diambil dari American Heart Journal di tahun 2020. Mereka mengkonfirmasikan bahwa dengan berolahraga pagi kita bisa peroleh banyak manfaat seperti bisa bantu turunkan tekanan darah lebih efektif, bisa bantu perbaiki fungsi endotel hingga jadi lebih optimal, bisa kurangi resiko penyakit jantung, dan bisa bantu heart rate variability jadi lebih baik sahabat life.
Nah, jadi sebaliknya nih, kalau kita berolahraga di malam hari, di mana kalau olahraga malam, hari bisa tingkatkan tekanan darah post exercise saat kita tidur, bisa terjadi cardiac load lebih tinggi, dan recovery time-nya bisa jadi lebih lama, sahabat life. Manfaat ke-8 adalah manfaat psikologis dan mood. Sahabat Life, dari Psychological Medicine di tahun 2023, mereka ungkap bahwa olahraga pagi bisa bantu turunkan tingkat anxiety kita sebesar 31% lebih efektif. Bisa tingkatkan mood positif 14 jam bahkan sepanjang hari. Bisa bantu kita lebih baik dalam stress management kita dan bisa tingkatkan self-efficacy kita, Sahabat Life. Nah, sebagai statement pendukung ini, peneliti pada 3.000 partisipan menunjukkan ada terjadi penurunan gejala depresi yang signifikan pada kelompok yang berolahraga pagi dibanding saat malam. Karena kalau berolahraga malam, mood boost-nya bersifat lebih temporari, justru bisa beri potensi insomnia induced anxiety dan stress relief window yang lebih terbatas. Sahabat Life, meski memang setiap waktu olahraga tentu memiliki manfaatnya masing-masing ya. Tapi dari pembahasan kita, bukti ilmiah sepertinya menunjukkan adanya superior advantages atau keunggulan signifikan dari olahraga pagi ini dalam berbagai aspek kesehatan kita. Baik fisik kita atau mental kita juga, sahabat Life. Tapi di atas segalanya, ini harus jadi kunci kita, sahabat Life. Kita harus ingat bahwa the best timing kita berolahraga itu sebenarnya sangat bergantung atau berpatokan pada diri kita sendiri. Karena tiap-tiap individu tentu punya beda-beda circumstances, goals, dan faktor gaya hidupnya sendiri. Untuk itu, mari kita coba tanyakan ke diri kita. Olahraga di waktu mana sih yang lebih terasa cocok dengan tubuh kita? Lebih bantu fokus kita, lebih bantu tidur kita, dan lain sebagainya. Intinya, kalau waktu olahraga justru buat kita berhenti atau tidak berkonsisten berolahraga, itu justru tidak baik, sahabat Life. Karena konsistensi itu lebih penting dari timing. Ingat itu. Jadi kembali lagi, mari kita lebih sensitif, lebih serius lagi. Kita cari kenali diri kita ini dan segera sesuaikan gaya hidup kita guna peroleh manfaat terbaik bagi diri kita sendiri. Demikianlah pembahasan kita saat ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.